Siapa sih yang disebut tetangga kita? Mungkin kita tatkala membaca definisi tetangga ini macam-macam. Ada yang mengatakan tetangga itu yang dengar suara azan di masjid. Jadi kalau di situ azan, yang mendengarkan itu tetangga kita. Tapi ingat, ini azan nggak pakai mic jemaah ya. Dulu kan Bilal bin Rabah azan di atas rumah, di atas bangunan yang tinggi, yang dengar itu dikatakan tetangga. Pendapat kedua, yang mendengarkan qomat, ya qomatus shalah. Karena bedanya azan itu untuk ngundang orang-orang, tapi iqamatus shalah itu untuk mendirikan sholat bagi yang ada di dalam masjid. Tapi biasanya suaranya terdengar juga keluar. Ada yang berpendapat, ini pendapat Aisyah dan Al-Auza'i serta Hasan Al-Basri, bahwasanya tetangga itu 40 rumah dari setiap penjuru angin. 40 rumah dari timur kita, 40 rumah dari barat kita, 40 rumah dari utara dan selatan kita. Jadi tetangga kita berapa kalau dihitung? Ada 160. Ini pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya tetangga itu ikut definisi yang ada di masyarakat sekitar. Mungkin kalau sekarang ini di Indonesia ini ada yang namanya RT. Kan RT, RW. Kalau sudah beda RT, itu udah lain lagi. Tapi yang jadi masalah, kadangkala beda RT Ustaz, tapi sudah dekat sama RT sebelahnya gitu loh. Jadi kembali yang jelas urusan tetangga ini kembali kepada definisi yang ada di masyarakat kita. Mungkin itu membantu kita untuk mengetahui siapa sih tetangga kita. Biasanya orang kalau ada rapat RT ya, berbagi-bagi sama RT 1, ya sudahlah RT sana. Sehingga RT sebelah nggak akan cemburu ya. Karena ngatakan, oh kita beda RT gitu loh. Jadi kalau bicara apa definisi tetangga? Ya yang hidup di sekitar kita, batasannya sampai rumah nomor berapa dari rumah kita, ikut uruf yang ada di masyarakat kita. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan bahwa istilah tetangga itu mencakup yang muslim dan yang kafir. Yang ahli ibadah dan yang suka maksiat. Mencakup kawan kita dan musuh kita. Mencakup orang asing atau memang penduduk asli. Karena kan kadang-kala ada orang yang ngontrak. Jangan kemudian kau mengatakan, ini tetangga itu. Oh bukan, ngontrak dari kota lain. Oh iya. Tapi tatkala dia sudah tinggal di sampingmu, walaupun secara KTP dia bukan orang sana, tapi dia tetangga. Wan nafi' wad dar. Tetangga itu mencakup orang yang bermanfaat dan orang yang memberikan mudarat kepada kita. Wal qarib wal ajnabi. Masuk tetangga juga yang kerabat sama kita, atau orang jauh yang tidak hubungan kerabat sama kita, dan juga mencakup yang rumahnya dekat serta rumahnya jauh. Hanya saja hak-hak mereka berbeda-beda. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, innali jarain, aku memiliki 2 tetangga ya Rasulullah, fa ila ayyihima uhdi, kepada yang mana aku berbagi hadiah ini? Qala ila aqrabihima min kibaban, kepada yang rumahnya, yang pintu rumahnya lebih dekat sama anti, atau yang pintu rumah anti lebih dekat sama rumah mereka. Itu yang lebih diutamakan. Maka para ulama menyebutkan tetangga itu ada 3 tingkatan secara umum. Yang pertama, jar atau tetangga yang punya 3 hak. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Yang ketiga, tetangga yang haknya cuma 1. Adapun tetangga yang punya 3 hak adalah tetangga yang beragama Islam, yang kerabat kita.
sepupu kita, paman kita, dua pupu kita. Jadi dia muslim, masih ada hubungan rahim sama kita. Ini punya 3 hak. Yang pertama hak tetangga, yang kedua hak sebagai seorang muslim, yang ketiga hak sebagai kerabat kita. Tetangga yang kedua adalah tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang muslim. Berarti dia punya 2 hak. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara kita sesama muslim. Tetangga yang ketiga, tetangga yang punya 1 hak, yaitu tetangga yang kafir. Dia punya hak 1 sebagai tetangga kita. Tapi semuanya adalah tetangga yang kita diperintahkan untuk peduli sama mereka. Apa bentuk kepedulian kita sama mereka? Apa sih hak-hak tetangga kita? Maka para ulama menyebutkan kira-kira ada 3 tingkatan berkaitan dengan hak tetangga kita. Kita akan menyimak sebentar lagi hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi tetangga kita. Tingkatan yang paling rendah, yang mau tidak mau antum harus melakukan. Apa? Menahan diri tidak mengganggu mereka.